Horas, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bacakan untuk renungan pagi kita yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Demikianlah dikatakan, jadi kamu ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Luar biasa ajakan firman Tuhan kepada kita hari ini, yaitu Dia menghendaki saudara dan saya dan semua umat yang telah ditebusnya, yang telah Dia selamatkan. Inilah ajakannya, damaikanlah hatimu. Dengan hidup kita berdamai, maka hidup kita pun berarti. Hidup kita pun berharga di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Dengan kita berdamai, maka kita terdorong untuk terus-menerus dekat kepada Tuhan. Saudaraku, mengapa dikatakan supaya berilah dirimu didamaikan dengan Allah? Karena jemaat Korintus ini cenderung dalam perpecahan dan kental. Suasana pada waktu itu terjadi perpecahan di antara jemaat, sehingga timbullah pengelompokan. Dan saat firman yang kita dengar ini tambah lagi, yaitu banyak yang ikut-ikutan, bahkan ada juga yang menjadi tersesat. Tersesat kenapa? Yaitu oleh ajaran-ajaran palsu dari guru-guru palsu yang datang menyelusup ke tengah-tengah jemaat Korintus. Betapa bahayanya kehidupan yang demikian. Dan itulah keprihatinan Rasul Paulus ke jemaat Korintus, agar mereka tetap utuh. Maka mereka diajak supaya mau berdamai dengan Allah. Kenapa? Orang-orang yang berdamai dengan Allah, maka dia terus-menerus terdorong untuk berdamai dengan dirinya sendiri, dan juga melebar meluas, dia pun mau berdamai dengan sesama manusia. Apalagi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini belum tahu apa yang terjadi pada akan yang datang, bagaimana masa depan kita, bagaimana dalam perjalanan kita selama tahun 2024 ini yang cukup panjang. Inilah modal kita supaya kita mau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama kita. Dan itu harus kita nampakkan di tengah-tengah keluarga, suami istri. Harus kita merasakan kedamaian itu. Mengapa? Karena orang-orang berdamai, apa yang terjadi? Itulah orang-orang yang dengan Allah manusia akan intim. Jadi kita harmonis, kita akrab, kita dekat. Kalau kita terlebih dahulu akrab, bersahabat dengan Tuhan, itulah mendorong suami istri akrab bersahabat. Demikian juga orang tua dengan anak-anak. Demikian juga di antara anak-anak, abang dan adik, kakak dan adik. Maka terdorong untuk suasana bersahabat. Indah bukan? Itulah hasilnya kalau kita mau sungguh-sungguh berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita, sehingga kita terdorong juga untuk terus-menerus berdamai dengan siapa saja. Karena hasilnya ada hidup keintiman. Intim artinya harmonis, dekat, akrab, bersahabat. Indah bukan? Ayo, jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan lagi melihat kiri kanan, ya. Go. Mari kita bangkit.
di dalam suasana tahun baru ini, kita diingatkan, diajak, supaya kita memasuki masa depan yang Tuhan telah siapkan, yaitu dengan terlebih dahulu kita berdamai dengan Tuhan. Hanya orang-orang demikianlah ajakan tadi sungguh tepat. Damaikanlah hatimu, maka hidupmu pun menjadi berkat bagi orang lain. Hidupmu pun menjadi berharga, berarti bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena memasuki tahun yang penuh tanda tanya ini, tahun yang masih belum tahu kami Tuhan apa yang akan terjadi, tetapi oleh firman-Mu saat ini kami diingatkan tidak ada cara yang lain. Hanya orang-orang berdamai dengan Tuhan, yang berdamai dengan dirinya, berdamai dengan sesama manusia, maka dia menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Menjadi contoh teladan bagi orang lain, sehingga kemanapun dia melangkah, hidupnya membawa arti, bermakna. Karena Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, ingatkan anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada sekarang. Engkau senantiasa mendorong kami untuk rindu hidup berdamai. Karena itulah firman-Mu saat ini kepada kami, damaikanlah hatimu. Bila Tuhan, damai dari Tuhan, justru kami rindu untuk senantiasa akrab, dekat, bersahabat denganmu. Dan juga kami rindu untuk akrab bersahabat dengan sesama kami manusia. Tatap didiklah semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau pun ada dalam kehidupan mereka. Engkau pun ada dalam masa depan mereka. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang tinggal diam dalam kami, dan kami tinggal diam dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.